Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan satu materi gitu ya, yang terkait dengan mata kuliah semiotika visual, program studi desain komunikasi visual UPN Veteran Jawa Timur, yakni materi tentang semiotika Charles Sanders Peirce ya, yaitu yang berkaitan dengan tanda. Yakni beliau ini membagi tanda menjadi 3 jenis, yakni adalah yang pertama icon, ya, kemudian indeks, kemudian yang ketiga ada simbol. Nah, klasifikasi tanda, ya, berdasarkan dari tokoh Charles Sanders Peirce itu ya, itu beliau menyebutkan bahwa tanda merupakan pola stimulus yang memiliki makna tertentu. Jadi kita bisa memaknai sebuah tanda itu eh, berdasarkan makna-makna tertentu yang berbeda tentunya ya. Nah, tanda berfungsi mewakili sesuatu yang lain. Jadi dari visual tanda itu ya kita bisa tahu makna apa sih yang terkandung pada tanda tersebut. Nah, klasifikasi tanda yang dikerjakan oleh Charles S. Peirce gitu ya, disingkat biasanya bisa beliau ini bisa disingkat ya menjadi Peirce gitu ya. Bisa dibilang tidak sederhana gitu ya. Namun pembedaan tipe-tipe tanda ini paling simpel dan fundamental, jadi paling dasar. Ya, ada 3 macam. Tadi sempat saya singgung di awal. Ya, tanda pembeda yang dikenal dalam ilmu pengetahuan tentang tanda yang dikemukakan oleh Peirce di akhir abad ke-19. Ya, yakni ada 3, yakni icon, ya, kemudian indeks dan simbol. Nah, perbedaan yang paling mudah kita kenali di antara ketiga jenis tanda tersebut itu adalah bagaimana makna yang dikandungnya tersirat ya atau terhubung dengan pola yang ditunjukkannya. Jadi dari visual-visual dari tanda itu ada maknanya tersirat, kemudian ada juga maknanya yang denotasi, konotasi ya, kemudian mengandung sebab akibat dan sebagainya ya. Nah, itu tujuannya adalah untuk merangsang kita gitu ya, untuk menangkap dari makna-makna pada tanda tersebut. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu apa itu icon ya, apa itu indeks dan apa itu simbol supaya bisa tahu bedanya gitu ya ketika kita melihat sebuah tanda itu. Oke, nah apa itu icon gitu ya? Nah, icon itu adalah tanda yang mirip dengan objek yang diwakilinya ya. Saya yakin di sini teman-teman sudah pernah mendengar atau familiar dengan kata icon gitu ya. Jadi bisa dikatakan icon ketika memiliki ciri-ciri yang sama gitu ya, visualnya itu sama dengan apa yang dimaksudkan. Jadi eh, biasanya kita tahu bahwa itu sebuah icon itu ketika dia visualnya itu mirip gitu ya. Jadi ciri-cirinya pada visual itu sama dengan gambar aslinya gitu ya. Atau apa namanya visual aslinya. Nah, icon bukan hanya berupa gambar yang disederhanakan, namun setiap gambar yang mewakili objek yang direpresentasikan. Jadi, penyederhanaan icon itu bukan hanya sebatas menyederhanakan saja gitu ya, tetapi harus bisa menyajikan atau merepresentasikan gambar aslinya sehingga kita paham gitu ya bahwa oh ini gambar aslinya seperti ini. Nah, maka itu icon dari gambar aslinya tersebut gitu ya. Jangan sampai nanti ketika sudah disederhanakan kita malah nggak bisa memaknai gitu ya. Ini icon apa sih gitu ya. Nggak jelas ikonnya bentuknya tidak bisa kita kita pahami gitu ya. Nah, icon sendiri tidak memerlukan kesepakatan atau konvensi dalam memaknainya. Artinya karena dia apa secara gamblang gitu ya disajikan secara apa namanya mirip dengan bentuk aslinya, ciri-cirinya, maka kita tidak perlu memaknainya itu lebih dalam. Kita sudah bisa tahu bahwa ini adalah gambar misalkan icon dari misalkan telepon gitu ya, gagang telepon. Nah, maka kita sudah bisa tahu bahwa ini adalah apa namanya nomor telepon gitu ya. Seperti itu. Nah, beberapa contoh icon ya yang teman-teman bisa apa temui secara mudah ya di sekitar kita gitu biasanya yang pertama
ada peta Indonesia. Nah, peta Indonesia ini adalah icon dari wilayah negara Indonesia. Jadi, eh, kalau kita membuka peta gitu ya, ada gambar pulau-pulau gitu ya di negara kita Indonesia. Nah, maka peta Indonesia itu adalah icon dari wilayah negara Indonesia. Jadi kalau digambarkan itu seperti itu bentuknya, pulau-pulau Indonesia itu. Di negara Indonesia itu seperti itu pulau-pulau Indonesianya, maka kemudian digambarkan berupa peta. Nah, itu icon. Kemudian yang kedua, gambar wajah ya. Nah, foto, misalkan foto kita gitu ya. Foto kita, portrait gitu ya. Nah, itu merupakan icon dari diri kita ya. Jadi gambar wajah, foto kita itu merupakan icon dari diri kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, lukisan yang memiliki hubungan ikonik dengan objeknya sejauh di antara keduanya terdapat keserupaan. Nah, ini tidak berlaku bagi lukisan-lukisan yang abstrak ya, teman-teman ya, tentunya. Karena kalau lukisan yang abstrak dia tidak bisa dimaknai secara gamblang karena ciri-cirinya tidak sama dengan visual aslinya. Tapi kalau misalkan lukisan itu misalkan lukisan pegunungan, kemudian lukisan apa rumah gitu ya, kemudian sawah ya, atau lukisan binatang ya. Nah, itu berarti kan sama ya dengan objek aslinya. Nah, maka lukisan itu bisa disebut sebagai icon dari objek aslinya. Kemudian yang keempat, nah ada rambu-rambu. Kalau teman-teman di jalan nih pernah menemukan rambu-rambu gitu ya. Bisa rambu, misalkan ada petugas galian. Nah, biasanya kalau di jalan ada proyek gitu ya, kemudian sedang menggali gitu ya, atau memperbaiki apa, misalkan di bawah jalan itu gitu ya. Nah, maka itu pasti dipasang rambu kan, ya. Nah, itu biasanya kita melihat di rambu itu ada gambar ikonnya gitu ya. Jadi ada gambar ikon tugas sedang menggali. Nah, itu berarti sama gitu ya, mirip dengan serupa dengan aktivitasnya gitu ya, bahwa orang kalau bekerja itu ya dia membawa skop gitu ya, atau membawa alat gitu ya untuk menggali itu, kemudian ada yang digali dan dengan posisi tubuh ya, itu yang agak membungkuk dan sebagainya. Nah, itu tergambarkan jelas di ikonnya. Jadi sama ciri-ciri pada icon itu seperti aktivitas aslinya. Kemudian contoh yang lain ya, bisa sebagai icon itu juga kata-kata yang menjadi ikonik. Misalkan dalam komik kita sering menggunakan kata-kata untuk mengekspresikan efek suara dari suatu peristiwa. Misalkan meledak gitu ya, duar gitu ya. Kan kita mendengar bunyi itu aslinya kan duar kan sama kan ya. Kita mendengarkan misalkan efek ledakan gitu ya, ada bunyi meledak. Itu kalau kita realnya gitu ya, itu ketika ada sebuah objek meledak, itu kan bunyinya juga duar. Nah, di komik itu apa namanya? Ada kata-kata yang dituliskan duar. Nah, itu juga termasuk ikonik gitu ya. Jadi kata-kata yang menjadi ikonik. Kemudian suara ayam berkokok ya. Contohnya kukuruyuk. Nah, itu kan kita mendengarkan suara ayam berkokok pada aslinya itu kan eh juga kukuruyuk gitu loh. Nah, kemudian kita tuliskan menjadi kata-kata yang ikonik kukuruyuk. Nah, seperti itu. Itu contoh icon. Nah, ini beberapa gambar ya yang bisa apa ya mewakili dari beberapa contoh icon, misalkan HP gitu ya, icon dari handphone. Kita tahu bahwa misalkan apa namanya, kita membuka web gitu ya, halaman web misalkan, kemudian ada gambar handphone ya, kemudian ada nomor teleponnya. Nah, itu kita tahu bahwa itu oh itu nomor HP-nya yang bisa kita hubungi. Nah, itu icon ya. Jadi kita tahu bahwa itu memaknai sebuah apa tanda gitu ya, bahwa ini adalah eh, apa berupa icon dari HP itu. Kemudian ini ya, berikutnya ya. Ini juga termasuk icon ya. Jadi icon dari wajah gitu ya, asli seseorang yang kemudian disederhanakan seperti ini ya. Ini pemiliknya KFC ya, kita tahu semuanya ya, yang sangat familiar sekali gitu ya, sangat ikonik sekali gitu ya kalau kita bilang. Nah, itu disederhanakan seperti ini, bahkan menjadi logonya KFC. Jadi logo itu bisa menggunakan apa namanya bentuk-bentuk ikonik gitu ya dari pemilik perusahaan itu ya atau dari makanannya sendiri dan seterusnya. Kemudian berikutnya ini tadi yang sudah saya singgung juga
Nah, ini ya, kita melihat bahwa orang-orang yang bekerja di sini itu juga posisinya seperti ini, dia membawa alat seperti ini dan ada material yang mereka kerjakan. Nah, maka icon tugas yang sedang menggali gitu ya, itu bisa digambarkan seperti ini. Nah, ini icon. Jadi ciri-cirinya itu sama. Ya, kita tidak perlu memaknainya tersirat, tapi kita sudah bisa tahu bahwa ketika melihat ini, oh ini sama dengan objek aslinya. Oke, kemudian saya lanjutkan. Berikutnya yaitu adalah indeks ya. Apa itu indeks? Nah, indeks itu merupakan tanda yang memiliki sebab akibat dengan apa yang diwakilinya gitu ya. Atau disebut juga sebagai tanda sebagai bukti gitu ya. Jadi ada sebab, ada akibat. Ya, ini berbeda sekali dengan icon ya. Kalau icon itu memiliki ciri-ciri yang sama dengan objek aslinya. Tapi kalau indeks itu dia memiliki sebab akibat dengan apa yang diwakilinya. Contohnya ya sebagai berikut. Yang pertama adalah asap dan api ya. Kita kalau melihat adanya asap, maka di situ ada api. Jadi tanda sebab akibat. Adanya asap itu karena disebabkan adanya api, berakibat munculnya asap. Kemudian yang kedua, jejak telapak kaki di permukaan tanah itu merupakan indeks dari seseorang yang telah melewati tempat itu. Jadi kalau ada orang sudah lewat di situ, maka dia meninggalkan jejak, maka itu indeksnya dari orang itu, gitu ya. Yaitu kita bisa melihat, orang lain bisa melihat bahwa, oh ini berarti ada orang yang pernah lewat sini, gitu ya. Dari jejak telapak kakinya, itu indeks. Kemudian yang ketiga, ketukan pada pintu rumah, ya, itu adalah merupakan indeks dari kehadiran atau kedatangan seseorang. Ya, jadi kalau kita mendengar suara ketukan pada pintu rumah, nah berarti itu indeks dari ada orang yang datang, ada orang yang bertamu ke rumah kita. Oke, itu juga tanda ya, sebab akibat. Oke, nggak mungkin kalau nggak ada orang yang bertamu gitu ya. Kemudian ada suara mengetuk, nah seperti itu. Kemudian yang keempat contohnya adalah tanda tangan ya, atau sign ya dari orang yang tanda tangan di situ merupakan indeks dari keberadaan seseorang yang menorehkan tanda tangan itu gitu ya. Jadi tanda tangan itu termasuk juga indeks. Oke. Nah, ini beberapa contoh. Nah, ini jejak kaki ya, bahwa di situ ada indeks gitu ya, ada telapak kaki orang yang melewati di atas pasir ini. Nah, kemudian ini ada asap, berarti ada api ya. Nah, pasti kita akan kalau ada asap seperti ini kita akan mencari sumbernya kan, pengen tahu ya. Ini kebakarannya di daerah mana sih gitu, asapnya kok ada di langit. Nah, itu indeks. Kemudian contoh lagi itu mendung gitu ya. Kalau langit hitam gitu ya. Nah, itu indeks akan pertanda turun hujan. Nah, seperti itu. Jadi sebab akibat hubungannya adalah sebab akibat. Ya, termasuk langit hitam gitu ya, itu mendung, gelap. Itu oh indeks nih pertanda nih bahwa nanti segera akan turun hujan. Ya, atau mungkin dia sudah hujan gitu ya. Jadi sebab akibat ya, langitnya sudah gelap. Oke, yang terakhir adalah simbol. Apa itu simbol ya? Jadi simbol itu merupakan tanda berdasarkan konvensi, ya. Nah, konvensi itu apa? Kesepakatan bersama, teman-teman ya. Peraturan atau perjanjian yang disepakati bersama. Simbol itu muncul karena kebutuhan dalam hal komunikasi massa, gitu ya. Jadi simbol itu berhubungan dengan simbolisasi ya, menyimbolkan gitu ya. Kalau saya bilang ini menyimbolkan sesuatu gitu ya. Nah, perbedaannya apa sih antara simbol dan icon ya? Kalau simbol itu berada pada ranah konotatif gitu ya. Jadi dia maknanya itu tersirat gitu ya. Nah, kita tahu itu makna itu dari mana? Dari kesepakatan ya. Dari kesepakatan bersama, dari peraturan gitu ya, kemudian perjanjian dan seterusnya. Nah, sedangkan icon itu berada pada ranah yang denotatif. Karena icon kan gamblang sifatnya. Dia sama dengan objek aslinya, maka tidak perlu kesepakatan gitu loh. Kemudian berikutnya adalah makna yang muncul dalam simbol itu memerlukan kesepakatan bersama atau konvensi. Sedangkan makna yang muncul dalam icon tidak memerlukan konvensi. Oke. Contohnya seperti ini, ya. Yang pertama adalah rambu lalu lintas dilarang masuk, ya, yang hanya berupa sebuah garis putih melintang di atas latar belakang merah. Nah, ini kan nggak tahu kalau dilarang masuk kan.
Beda dengan icon kan, kita tahu bahwa di situ ada misalkan gambar yang tadi tugas sedang menggali, ada gambarnya orang sedang membungkuk, bawa sekop, ada pasirnya, misalkan seperti itu. Nah, tapi kalau yang ini berbeda simbol, ya. Hanya merah, backgroundnya merah, kemudian di atasnya background merah itu ada garis putih melintang. Nah, itu berarti kita suruh berhenti, nggak boleh masuk, gitu ya. Nah, ini menyimbolkan sesuatu yang sudah disepakati bersama secara universal, bahwa kalau seperti itu pasti tidak boleh masuk. Atau misalkan tanda plus merah, itu simbolnya PMI misalkan. Ya kita sudah sepakat ya seperti itu. Itu menyimbolkan bahwa di situ apa namanya palang merah Indonesia gitu ya. Warna tanda-tanda apa namanya bentuknya seperti itu ya. Kemudian yang kedua pakaian jas dan dasi. Nah itu juga kita melihat bahwa seseorang gitu ya yang menggunakan pakaian jas dan dasi itu adalah identik dengan kelas eksekutif. Nah, itu menyimbolkan ya, menyimbolkan bahwa seseorang yang menggunakan pakaian jas dan dasi itu dia identik dengan kelas eksekutif gitu ya. Nah, dari mana ya kita itu seperti mindset kan ya. Seperti mindset yang kita tuh sepakat seperti itu gitu ya. Sebuah konvensi, kesepakatan bersama bahwa kesannya ya identik dengan kelas eksekutif. Oke. Kalau kita pakai kaos berarti kesannya adalah casual gitu ya, lebih santai dan seterusnya. Nah, itu simbol. Kemudian berlian ya, berlian perhiasan. Kenapa sih kalau setelah tunangan atau mungkin lamaran ya dalam adat Jawa gitu ya. Kemudian apa namanya? Pernikahan mungkin ya. Itu diberikan cincin gitu ya, diberikan perhiasan pihak perempuannya. Nah, itu karena menyimbolkan keabadian gitu ya. Nah, itu sangat tersirat sekali ya, tidak muncul sama dengan konteks si icon tadi, berbeda. Nah, itulah simbol gitu ya. Jadi dia maknanya itu tersirat gitu ya. Maknanya itu konotatif, berbeda dengan icon. Nah, ini contoh-contoh visualnya dari yang saya jelaskan itu. Ya, ini dilarang masuk ya. Seperti ini kita sudah sepakat tahu bahwa kalau ada simbol seperti ini maka tidak boleh masuk, harus berhenti. Kemudian seperti ini. Nah, ini gambarnya ya, terlihat sangat eksekutif sekali. Berbeda ketika orang menggunakan pakaian yang bukan jas atau dasi. Mungkin apa namanya? Menggunakan polo shirt misalkan. Nah, kita tidak menyimbolkan bahwa itu identik dengan apa? Kelas yang eksekutif gitu ya, kelas yang apa namanya, formal gitu ya. Nah, itu simbol. Kemudian ini ya, tadi berlian atau perhiasan yang identik dengan keabadian ya, pengikat dan seterusnya itu kan simbol ya. Oke. Baik, itu yang dapat saya sampaikan ya untuk materi mengenai tanda ya, ada icon, kemudian tadi ada indeks dan juga yang terakhir ada simbol. Oke, terima kasih ya sudah melihat video yang saya bikin ya. Semoga bisa diterima dengan baik, dipahami oleh teman-teman semuanya dengan baik ya. Kemudian bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.